Baik geng, salam pengangguran baru. Jumpa lagi dengan pengangguran baru channel geng. Kali ini pengangguran baru channel mau berbagi informasi buat pemula nih, khususnya yang baru mau menanam anggur, yang masih kebingungan dengan istilah-istilah atau dasar-dasar pengenalan anggur nih geng. Mulai dari tunas air, tunas bat, sulur, batang primer, sekunder, dan tersier. Nah, di depan kita ini ada beberapa bibit. Ini biasanya kalau kita beli bibit kan seperti gini ya geng. Contohnya ini ya geng, kita nggak usah bingung, yang namanya tunas air itu biasanya saat pertumbuhan dia ikut tumbuh geng. Ini contohnya. Nah ini lagi. Nah ini belum ada nih geng, tapi sudah ada calon-calonnya. Oke, untuk ini nih geng contohnya. Nah ini bisa dipastikan tunas air nih geng. Nah contoh yang lebih ini lagi, inilah tunas air itu geng. Nah tunas air itu kenapa kita bisa bilang tunas air, kita yakin tunas air karena di sini ada yang seperti mentol ini nih geng. Ini tunas bat. Jadi pertumbuhan anggur itu biasanya dia tumbuh, keluar daun, dan tunas air. Sedangkan tunas batnya itu biasanya belum tumbuh geng. Oke. Nah tunas air ini juga dikenal bukan cuman di pohon anggur yang di pohon buah yang lain pun tunas air itu ada, dan kebanyakan tunas air itu dibilang percabangan, maksudnya cabang yang tumbuh dari tunas air itu percabangan yang kurang produktif. Kalau di penghobi tanaman buah biasanya tunas air itu dibuangin geng. Oke. Jadi sudah tahu ya geng tunas air. Oke, sekarang kita ke tunas bat. Bat atau kalau saya bilang ini tunas utama ya geng. Ini tunas airnya saya buang dulu. Jadi dia akan menyisakan bat geng, calon tunas yang seperti ini. Nah biasanya tunas bat ini dipakai oleh para pengangguran itu supaya mendapatkan percabangan yang maksimal geng. Maksimal maksudnya bisa menghasilkan buah dengan maksimal. Oke, ini tunas air dan ini batnya. Oke, sebentar kita keluar ya geng, kita lihat tunas yang dari bat. Oke geng, ini yang dibilang bat. Ini bat, ini tunas airnya sudah nggak ada. Nah ini tunas air dan di sini batnya geng. Ini. Jadi batnya masih kecil ya. Dan yang di batang tua pun bat itu seperti ini geng. Oke. Ini juga bat. Ini bat atau tunas utama. Ini bat, ini juga bat. Oh iya, ini tumbuh dari tunas bat ya geng. Oke. Dan ini pun tunas bat.
Nah, ini yang tadi saya bilang, makanya pembuahan maksimal kalau di tunas bat, geng. Dan ini contoh yang tunas bat sudah keluar. Jadi beda ya, geng, dengan tunas air. Dia keluar langsung besar seperti ini, tapi kalau tunas air biasanya kecil-kecil ya. Oke, ini juga tunas bat. Tunas bat ini sudah dibuangin ya, geng, tunas airnya. Tunas bat, tunas bat, tunas bat. Ini kebetulan baru dibuang tunas airnya, ini menyisakan tunas batnya ini yang merah masih kecil. Nah, ini tunas air. Oke. Dan sekalian kita berkenalan dengan sulur ya, geng. Karena tanaman anggur ini termasuk tanaman yang merambat, dia itu dibantu dengan sulur, geng, atau tendril. Bahasa Inggrisnya tendril. Seperti ini. Nah, dia biasanya untuk membantu merambat memakai sulur. Ini tanaman-tanaman ini yang pakai sulur ini contohnya banyak ya. Contohnya pare, kacang panjang, seperti itu. Mereka merambat dibantu dengan sulur. Tapi bedanya kalau anggur usianya bisa panjang, sedangkan yang tadi saya sebut seperti pare, kacang panjang itu usianya hanya semusim aja ya. Oke, ini juga lagi contohnya. Ini yang tunas airnya sudah tidak ada atau saya buangin. Ini batnya. Ini juga bat. Dan ini sulur. Ini bat. Nah, ini tunas air. Dan seperti biasa, ini ada batnya di bawah, di ketiaknya. Jadi pertumbuhan batang muda anggur itu biasanya disertai pertumbuhan tunas air ya. Dan ini sulur-sulurnya atau tendril. Dan ini contoh lagi, ini tunas bat, dan ada beberapa yang tunas batnya sudah keluar pecah atau sprout. Ini pun dari tunas bat. Dan ini sulurnya, tendrilnya. Ini seperti tadi saya bilang disertai pertumbuhan tunas-tunas air. Nah, itu ada batnya tuh, geng. Oke ya, geng, semoga membantu, semoga bermanfaat. Lain waktu kita akan berkenalan dengan yang namanya batang primer, sekunder, dan tersier. Semoga bermanfaat. Salam pengangguran baru, gaspol.